Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam materi ketentuan umum upah bagian yang kedua, di mana yang akan kita bahas langsung saja. Jadi ada perlindungan upah. Jadi perlindungan upah itu merupakan setiap pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan upah yang sama untuk setiap bentuk pekerjaannya. Jadi setiap bentuk pekerjaannya itu selalu mendapatkan hak yang sama untuk setiap jenis proporsi pekerjaan yang dikerjakannya. Adapun untuk penetapan upah, ini ditetapkan berdasarkan ada dua satuan. Yang pertama adalah satuan waktu, kemudian yang kedua adalah satuan hasil. Di mana untuk penetapan upah yang ditetapkan secara harian itu dalam perhitungan upah sehari. Misalnya perhitungannya bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah itu sebulannya dibagi menjadi 25 karena 6 hari kerja dalam seminggu. Sedangkan untuk bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, maka upah yang dihitung itu sebulannya dibagi 21 hari. Jadi yang ada misalnya perusahaan yang kerja 6 hari, maka akan dibagi menjadi 25. Sedangkan yang waktu kerjanya 5 hari, akan dibagi menjadi 21. Dalam hal penetapan besaran upah, ini didasarkan yang pada satuan waktu itu dilakukan berdasarkan struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah ini disusun oleh pengusaha dan pastinya dengan memperhatikan bagaimana golongannya, jabatan, masa kerja, kemudian strata pendidikan, dan juga kompetensi keahlian. Adapun struktur dan skala upah yang wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja dan buruh, ada beberapa yang dilampirkan perusahaan pada saat permohonan. Yang pertama adalah bagaimana pengesahan dan pembaruan peraturan dari perusahaan terkait dengan pengupahan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama, atau yang biasa kita sebut sebagai kontrak kerjanya. Adapun tata cara dalam pembayaran upah, ini pastinya upah wajib dibayarkan kepada pekerja yang bersangkutan. Dan pemberi upah atau pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang dimana di dalamnya memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja pada saat upah dibayarkan. Jadi dikatakan sama seperti slip gaji. Di slip gaji itu nanti dirincikan berapa biaya gaji pokoknya, berapa tunjangan-tunjangannya, dan berapa ada insentifnya. Semuanya harus dirincikan oleh pemberi upah atau pengusaha yang memberikan upah. Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari pekerja yang bersangkutan. Terkadang ada pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan, itu biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi pemberi upah memberikan upah kepada pihak ketiga dengan ketentuan ada surat kuasa yang ditandatangani oleh pekerja yang bersangkutan. Kemudian pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah dijanjikan antara pengusaha dengan pekerja. Ini yang tertuang kesepakatannya di dalam perjanjian kerja. Misalnya pada saat kontrak awal, itu nanti kan tertulis di situ nanti upah atau gaji dibayarkan setiap tanggal berapa, apakah awal bulan ataupun akhir bulan.
Tergantung bagaimana perjanjian antara pengusaha dan pekerjanya. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayar upah diatur dalam perjanjian kerja. Ada juga peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi misalnya kalau ada jatah liburnya, jatah pengambilan cuti, hari istirahat mingguan, itu akan tertulis semua dalam pembayaran upahnya. Misalnya ada potongan-potongan ataupun ada tambahan bonus, itu akan tertulis di dalam rincian dalam pembayaran upahnya. Pembayaran upah oleh pengusaha ini dilakukan dalam jangka waktu itu paling cepat seminggu satu kali, atau ada juga yang paling lambat sebulan satu kali, kecuali bila ada perjanjian kerja dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dalam peninjauan upah, pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala. Ini dikarenakan ada dua. Yang pertama, ada penyesuaian harga kebutuhan hidup. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas kerja. Jadi peninjauan upah ditinjau dari misalnya bagaimana yang pertama ini harga kebutuhan hidup, penyesuaian harga kebutuhan hidup. Ditinjau dari segi bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan produktivitas kerja. Jadi misalnya ada pekerja yang misalnya meningkat produktivitasnya, jadi kinerjanya meningkat, maka perusahaan atau pengusaha layak atau dapat meninjau kembali pemberian upah untuk misalnya ditambahkan, atau misalnya apakah dia produktivitasnya meningkat atau menurun. Itu alasan pengusaha untuk meninjau kembali upahnya. Upah tidak akan dibayarkan apabila pekerja tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan. Jadi yang dibayarkan oleh pengusaha adalah upah yang pada saat hari aktif saja pekerja bekerja. Pekerja yang tidak masuk dan atau tidak melakukan pekerjaan, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, ada berhalangan. Kemudian ada yang kedua, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Adapun alasan pekerja tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan itu pastinya seperti pekerjanya sakit, atau seperti pekerja wanita yang sakit pada hari pertama atau menstruasi masa hari pertama dan keduanya. Kemudian alasan pekerja tidak masuk bekerja, ini banyak kemungkinan. Yang pertama ada misalnya izin menikah, atau yang kedua juga izin menikahkan anaknya atau izin menghitankan anaknya. Kemudian ada istri melahirkan atau keguguran kandungan, atau yang terakhir ada anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia. Kemudian alasan yang tidak melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya itu adalah yang pertama, misalnya ada kegiatan menjalankan kewajiban terhadap negara. Kemudian yang kedua, menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya. Kemudian yang terakhir, melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Jadi ini tadi ada beberapa alasan peninjauan upah, misalnya pekerja yang tidak masuk atau tidak melakukan pekerjaan. Yang tadi ada berhalangan, kemudian melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, dan juga ada melaksanakan hak waktu istirahat kerjanya. Dimana tadi yang tidak masuk kerja seperti sakit, dan juga misalnya wanita yang mengalami menstruasi. Kemudian yang tidak masuk kerja
Nah, ini seperti ada izin menikah, menikahkan anaknya, menghitangkan anaknya, ada juga melahirkan, dan juga ada anggota keluarga yang meninggal. Dan juga ini alasan tidak melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya. Ini ada beberapa, misalnya menjalankan kewajiban terhadap negara, misalnya ada tugas negara yang diikutkan atau membela negara. Kemudian yang kedua, ada menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya. Misalnya ada perayaan ibadah keagamaan. Nah, itu satu bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan pekerjaan. Kemudian ada juga melaksanakan tugas pendidikan. Ini biasanya yang tugas belajar untuk meningkatkan strata pendidikannya. Ada juga alasan tidak masuk kerja karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, seperti hak istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, cuti sebelum dan sesudah melahirkan, dan ada juga cuti keguguran kandungan. Jadi ini adalah alasan-alasan bagi pekerja yang tidak masuk dikarenakan ada hak waktu istirahat kerjanya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas lagi lebih lanjut mengenai penentuan upahnya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.